Selamat datang di materi ke-9 atau lesson ke-9 dari kuliah coding dan kompresi, yakni pengantar kompresi lossy. Di awal mungkin kita perlu melakukan overview tentang lossless compression yang sudah kita pelajari di awal perkuliahan coding kompresi. Di dalam lossless compression, secara prinsip, hal yang membedakan antara lossless compression dengan lossy compression diantaranya adalah bahwa data hasil rekonstruksi itu sama persis dengan data asli. Itu pada lossless compression. Namun, di antara konsekuensi rigidnya atau samanya hasil rekonstruksi dengan data asli, maka pada lossless compression itu ada keterbatasan kompresi dan ada yang kita istilahkan dengan foundation limit, yaitu batas yang mendasar, batasan kompresi yang mendasar di dalam kompresi lossless. Batasan kompresi ini yang kita kenal dengan entropi. Beberapa kondisi yang cocok menggunakan lossless compression diantaranya adalah yang pertama, lossless compression itu cocok digunakan jika media storage dan resource transmisi masih tersedia mencukupi. Mengapa? Karena tadi pada lossless compression itu ada keterbatasan kompresi. Artinya kompresi yang dihasilkan itu bisa jadi tidak terlalu besar rasio kompresinya, sehingga media storage dan resource transmisi itu masih cukup besar kebutuhannya. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika biaya kehilangan data itu jauh lebih besar cost-nya dibandingkan biaya penambahan storage atau resource transmisi. Artinya kerugian jika terjadi perubahan data itu efeknya jauh lebih besar, cost-nya lebih berat dibandingkan cost atau biaya penambahan storage. Contohnya adalah pada pengarsipan bank atau pada bank account record, di mana tidak diperkenankannya terjadi perubahan data sekecil apapun. Untuk lossless compression, parameter performansinya itu hanya kita lihat dari rate kompresi atau rasio kompresi. Mengapa? Karena memang data hasil rekonstruksi persis sama dengan data aslinya, sehingga kita sudah tidak perlu memperhitungkan masalah perubahan data. Cukup rasio kompresi saja. Sudah pasti tidak akan ada distorsi. Nah, maka muncul pertanyaan, bagaimana jika yang terjadi adalah kondisi yang sebaliknya, di mana media storage dan resource transmisi itu kurang memadai dan integritas atau keutuhan data itu tidak terlalu diperlukan. Jadi kalau media storage dan resource transmisinya sangat kurang memadai, artinya kan kita memerlukan rasio kompresi yang besar agar media storage yang terbatas itu masih tetap bisa digunakan. Nah, apakah masih harus kita gunakan lossless compression untuk kondisi seperti ini? Kemudian juga bagaimana jika integritas atau keutuhan data itu tidak terlalu diperlukan? Maka jawabannya adalah lossy compression. Itu sebabnya kemudian para engineer, pada saintis pada bidang kompresi ini mengembangkan lossy compression. Di dalam lossy compression, rate kompresi atau rasio kompresi itu bisa ditingkatkan melebihi rasio kompresi yang dapat dihasilkan pada lossless compression. Data hasil rekonstruksi itu tidak sama dengan data asli. Pasti tidak akan sama dengan
data asli. Efek dari hal ini itu dua sebenarnya. Yang pertama, karena data hasil rekonstruksi tidak sama dengan data asli, peluang untuk menghasilkan rasio kompresi yang besar itu lebih terbuka. Tapi efek yang kedua, maka akan terjadi distorsi atau perubahan data yang mungkin mempengaruhi tingkat kenyamanan pengguna data. Ya, jadi terdapat perbedaan antara data asli dengan data hasil rekonstruksi. Yang ini kita sebut sebagai distorsi. Rasio kompresi yang dihasilkan oleh lossy compression itu dapat berkisar mulai 0%, jadi tidak ada rasio kompresi sama sekali, sampai 100%. Ya, bagaimana tidak? Kita bisa mengubah data asli secara total, bahkan bisa sampai hilang 100% ekstrimnya. Nah, pada lossy compression, parameter performansi itu tidak hanya rasio kompresi saja, melainkan juga tingkat distorsi atau distorsi rate. Mengapa? Karena pada lossy compression itu pasti akan terjadi distorsi. Ingat bahwa rasio kompresi itu bisa sampai 100%, yang akibatnya adalah distorsinya juga akan sangat besar, bisa sampai 100% juga. Sehingga target yang diinginkan di dalam lossy compression itu sebenarnya idealnya adalah distorsi yang minimal, tetapi rasio kompresi yang maksimal, yang pada kenyataannya akan sangat sulit. Sehingga kita mengenal istilah trade-off antara distorsi dan rasio kompresi. Bagaimana menentukan distorsi? Yang pertama, secara kualitatif. Secara kualitatif ini dilakukan oleh pengguna atau user dan bersifat subjektif serta relatif. Bisa jadi untuk sebagian user distorsi yang terjadi itu dianggap masih cukup kecil, tapi oleh pengguna yang lain mungkin sudah dianggap besar. Artinya sifatnya sangat subjektif dan relatif. Itu secara kualitatif. Nah, kita juga dapat menentukan distorsi secara kuantitatif. Distorsi secara kuantitatif ini tentunya bersifat objektif dan menggunakan beberapa skema perhitungan. Bagaimana menghitung distorsi secara kuantitatif? Itu terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah mean square error atau sering kita kenal dengan MSE. Kemudian yang kedua adalah mean absolute error atau MAE. Yang ketiga adalah root mean square error atau RMSE. Yang keempat, signal to noise ratio. Dan yang kelima, peak signal to noise ratio. Nah, akan dipelajari di kuliah ini yang akan digunakan di dalam bab-bab berikutnya itu adalah dua saja, yaitu mean square error dan mean absolute error. Kita akan mengenal mean square error atau MSE. Jika XN adalah source input atau data asli atau source asli dan YN adalah hasil rekonstruksi, maka squared error measure itu kita hitung dengan menyelisihkan antara source asli dengan hasil rekonstruksi, kemudian kita kuadratkan. Jadi perhitungan error kuadrat, yang namanya error itu kita dapatkan dari selisih nilai antara input atau asli dan rekonstruksi, itu errornya, kemudian kita kuadratkan. Jadi delta atau selisih X min Y sama dengan X min Y kuadrat. Nah, itu squared error. Bagaimana dengan mean squared error? Mean squared error itu berarti kita dapatkan dengan
mencari rata-rata squared error. Jadi mean squared error itu adalah akumulasi dari selisih data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, diakumulasikan, dan kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Jadi mean squared error ini kita dapatkan dari sekumpulan data input dan data hasil rekonstruksi. Kemudian kita akumulasikan dan kita bagi dengan jumlah datanya. Perhitungan realnya nanti kita akan dapatkan, kita jelaskan di bab kompresi lossy, bab-bab berikutnya. Itu mean square error. Kemudian berikutnya adalah absolute difference measure atau MAE, mean absolute error. Sama seperti yang tadi, jika XN adalah source input, ini bukan output melainkan input, dan YN adalah hasil rekonstruksi, maka absolute difference measure kita hitung dengan mencari selisih nilai antara input dan hasil rekonstruksi, kemudian kita mutlakkan, kita absolutkan. Untuk MSE kita kuadratkan, untuk MAE itu kita mutlakkan sehingga tidak ada nilai negatif. Kemudian average of absolute difference atau mean of absolute error itu kita dapatkan dengan mengakumulasikan selisih error antara n buah data, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya atau banyaknya data. Maka akan kita dapatkan mean absolute error, rata-rata error mutlak dari data input dan data rekonstruksi. Demikian pengantar lossy compression untuk menjadi dasar dari materi kompresi lossy akan kita pelajari di bab-bab berikutnya.